Sahabat Banten Podcast, kita sebagai salah satu warga dunia berkepentingan untuk melihat hapusnya seluruh bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Itu yang kemudian dikehendaki oleh para founding father dan menjadi amanat dari konstitusi kita. Dalam konteks ini, tentu saja kita semakin khawatir menjelang pergantian tahun di mana konflik Palestina dan Israel belum menemui titik-titik yang bisa memberikan solusi untuk Palestina. Nah, kita juga mendengar di Desember tahun lalu yang belum lama kita lewati, Presiden tercinta kita, Pak Prabowo, begitu keras mengecam negara-negara Islam dalam KTT Development Aid di Kairo, Mesir, yang menyatakan bahwa solidaritas negara-negara Islam begitu lemah dan tidak memberikan satu dampak nyata terhadap solusi pembantaian yang ada di Palestina. Dan kita akan membahas bagaimana sikap Indonesia di tahun 2025 ini untuk mendukung Palestina. Oleh karena itu sudah hadir seorang tamu yang saya hormati, bukan saja karena ketokohannya, juga keilmuannya dan integritasnya, juga ketawaduannya. Kira-kira seperti yang bisa saya kenal dari Prof. Wawan, Rektor UIN. Nah, nggak boleh nyebut UIN ya. Ini sebagai satu warning juga buat sahabat Banten Podcast. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Assalamualaikum Prof. Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bisa hadir di studio Banten Podcast. Ya, siap. Dan tentu saja kita akan sangat menanti bagaimana pandangan Prof baik sebagai intelektual dan juga pemuka tokoh agama melihat persoalan ini. Bagaimana Prof? Baik, terima kasih para pencinta podcast Banten yang berbahagia. Kita syukuri terlebih dahulu bisa berjumpa dengan tahun baru ya, tahun 2025. Pergantian tahun ini bukan semata-mata pergantian kalender, tapi mesti dijadikan sebagai starting point untuk berbuat lebih inovatif lagi, lebih agresif lagi, lebih berjiwa besar lagi menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan global. Untuk apa? Untuk terjun dan menjadi garda terdepan Indonesia menjadi juru damai dalam situasi apapun, termasuk geopolitik, ya apalagi di dalam negerinya kan kira-kira. Ya karena mohon maaf ya, ketika saya katakan dengan kalimat sederhana, kalau tertawa saja perlu bantuan orang lain, ya apalagi mengurus Palestina yang sudah lama sebenarnya menuntut kemerdekaan ya. Kita saja Indonesia, astagfirullahaladzim, begitu lepas dari Timur Timur hanya karena hal-hal yang menurut saya nggak separah situasi sekarang, begitu lepas dari Indonesia berikut tahun depannya itu merdeka. Makanya saya senapa sekali dengan Bapak Presiden Prabowo. Ini apa-apanya di PBB ini perannya kalau tidak sampai bisa menyelesaikan ya kasus geopolitik khususnya di Palestina. Jadi menurut saya memang tahun 2025 harus menjadi tahun konkret ya untuk mengumandangkan kemerdekaan ya. Kalau saja dulu kan Indonesia tempat konferensi Asia Afrika di Bandung ya, untuk menyamakan persepsi dan menyatakan sikap anti kolonialisme untuk kawasan Afrika, Asia Afrika. Saatnya Indonesia tampil, tidak hanya untuk tempat konferensi, tapi jika mungkin, bahkan bukan jika mungkin, menurut saya harus tampil menjadi pelopor untuk mengumandangkan teks proklamasi atas nama rakyat Palestina. Saya kira itu. Nah ini Prof, ada dua konteks yang ingin saya tanyakan, apakah tepat atau tidak terhadap suara yang juga menyuarakan apakah
begitu besar perhatian Indonesia untuk Palestina, sementara katanya juga banyak hal-hal yang perlu diperhatikan di Indonesia, Ya, seperti betul. kemiskinan, Betul. urusan korupsi dan sebagainya. Ini konteksnya tepat nggak kalau seperti itu? Terus yang kedua, Prof, solidaritas yang tidak terbentuk ini, apakah memang berangkat dari satu konsepsi bahwa ini adalah persoalan dua negara yang bersengketa dan tidak ada urusannya dengan agama, atau memang justru akar dari persoalan ini adalah agama? Ya, saya kira masalahnya bukan masalah tepat atau tidak tepat, mau apa tidak. Saya kira itu yang harus diluruskan. Ketika bangsa Indonesia punya kemauan, saya justru salut kepada Palestina. Apa? Negara yang paling berani di era sekarang ada menurut saya Palestina. Karena apa? Bisa melawan penjajah. Dan Indonesia saat itu bukan juga masalah mau atau tidak, memang harus saat itu. Bayangkan melawan Belanda, Jepang, Portugis. Menurut saya ini sebuah kemauan. Dan ketika kita merdeka, mohon maaf ya Pak Ihsan, Palestina adalah salah satu negara pendukung utama. Gitu. Jadi kita juga yang namanya hutang tuh tidak hanya hutang yang juga kadang-kala dikorupsi lagi ya, kita punya hutang budi lah ya terhadap negara yang kiprahnya juga besar. Adapun hal-hal lain saya kira bisa ditangani. Toh kita ini punya bidang-bidang yang cukup besar, bahkan kementeriannya juga banyak. Saya kira tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan, yang pasti politik. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo. Sekarang ini tinggal penguatan bagaimana agar misal hak veto cabut, karena mereka sendiri yang teriak demokrasi itu kan. Bagaimana ini hak veto di seenaknya saja, sementara pembantaian terus-menerus, katanya hak asasi manusia dan seterusnya. Nah, menurut Prof, dari pertanyaan kedua, konflik Israel Palestina ini merupakan persoalan yang berakar atau menjadi persoalan agama atau persoalan perebutan wilayah? Ya, kalau kaitan ke agama kita harus jujur bahwa sabda Nabi mengatakan la tusyaddu rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi, tidak ditekankan bepergian jauh kecuali ketiga tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabi, Masjidil Aqsa. Dan itu ditegaskan, diabadikan oleh Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 1, bahwa Masjidil Aqsa itu jelas eksis. Dalam konteks ini mau tidak mau kita nggak bisa lepas. Dan Masjidil Aqsa adalah tempat sholat kita, di mana kiblat kita pertama adalah Masjidil Aqsa, kurang lebih 6 bulan saat itu menghadap itu, dan atas perintah Allah baru diperintahkan untuk berpindah. Itu perspektif agama. Sehingga saya sendiri greget, sebenarnya kita ingin ke sana, tapi karena di bawah otoritas kekuasaan Israel, visa segala kan tidak mudah akhirnya. Coba kalau itu diberikan kemerdekaan secara khusus, saya kira kita bisa berbuat banyak. Ketika orang menafsirkannya di sana ada perebutan wilayah atau apa, semua juga punya hak, kira-kira begitu. Dan kita juga harus mempertahankan. Karena itu saya sendiri setuju, NKRI harga mati, karena itu jangan dijual. NKRI juga di dalam negeri. Nah, termasuk ini yang Palestina, itu hak Palestina. Ketika katakan Israel menuntut, disinilah perlunya PBB, disinilah apa dipasang batas perbatasan, disepakati dulu. Yang pertama menurut saya rundown acaranya, kemerdekaan dulu Palestina. Ya, setelah itu penetapan wilayah. Setelah itu kirim seluruh tentara yang 105 negara itu setuju untuk menjaga perdamaian. Setelah itu bangun infrastruktur. Itu yang saya inginkan, karena sehingga apa? Agama terjawab, bahwa agama itu juga diperlukan oleh setiap makhluk. Yang kedua, saling menjaga kehormatan, yang di Indonesia itu istilahnya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Mantap, Prof. Ya. Nah, kira-kira di tahun 2025 ini, Prof melihat apa respon atau penyikapan yang paling signifikan yang bisa dilakukan untuk mendukung Palestina? Ya, harap-harap cemas sih ada dari kami bahwa itu, tapi saya yakin selagi kita masih punya keyakinan yang kokoh dan Bapak Presiden kita doakan semoga diberi kekuatan. Kelihatannya Pak Prabowo ini dijadikan sorotan juga bahwa
seorang pemberani, gayanya gaya Soekarno. Yang saya nyambung sekali lah dengan keberanian, apalagi sebagai sebuah bangsa. Karena itu tidak ada kata pesimis ya, tetap optimis. Ya kita terus bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian juga kita dorong, bahkan tulisan saya sudah saya kirimkan ke orang dekatnya Pak Prabowo. Paling tidak saya di akhirat nanti kalau ditanya sudah sesuai kemampuan sebagai akademisi atau apalah istilahnya. Boleh diceritakan sedikit inti dari tulisannya, Prof? Iya itu, Palestina harus merdeka, intinya itu. Karena sesuai dengan pengantar Kak Ihsan sendiri, itu hak segala bangsa untuk mengungkapkan kemerdekaannya. Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kenapa harus di Indonesia? Berangkat dari pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman guru terbaik. Kalau konferensi Asia Afrika di bawah Komandan Soekarno, saya minta deklarasi Palestina di bawah Prabowo. Supaya dengar, nggak apa-apa. Saya kalau dipanggil juga siap. Ini kan kalau kita perhatikan ya, Bro. Betul. Masyarakat Indonesia ini sudah juga melakukan support terhadap Palestina. Dari mulai respon Menlu, kemudian bantuan medis, kemudian juga bantuan-bantuan non-medis lainnya. Betul. Kalau menurut Prof, apakah sebenarnya sudah berjalan tapi tidak kasat mata bantuan prajurit-prajurit yang dikirimkan? Apakah itu juga terjadi, Prof, saat ini? Itu sudah dilakukan, tapi kan ketika yang diinginkan oleh waratnya kan tidak sebatas itu, tapi hak yang sangat mendasar kemerdekaan itu. Nah, itu yang diinginkan dan sekarang sudah saya amati dirasakan juga oleh berbagai pihak bahwa selagi kemerdekaan tidak diberikan ini akan jadi sumbu terus-menerus. Karena titik permasalahannya di kemerdekaan tadi. Iya. Artinya perlu dibuka secara terbuka, gitu. Satu rekrutmen tenaga tempur untuk masuk berjihad di Palestina, atau sebetulnya dengan PBB yang harus punya nyali, sebab tidak bisa juga hanya ke sepihak kita, ya, untuk berbuat seperti tadi. Kan Pak Prabowo juga siap kami menginginkan, tapi lagi-lagi payung di tingkat internasionalnya itu. Tapi sayangnya saya katakan tadi, hak veto sendiri itu kan dilanggar terus. Makanya harus ada perlawanan dengan berbagai cara terhadap ketidakadilan dunia ini. Ketika Pak Prabowo begitu keras ya mengecam negara-negara Islam, kemudian juga begitu besar memberikan support pada Palestina, ini ada dampaknya nggak terhadap Indonesia atas Amerika, kemudian Eropa? Justru itu yang kita tunggu di 2025. Kalau proses kan sudah berjalan. Dan lagi-lagi sebagai orang beragama, kita nggak boleh putus asa. Nabi Musa saja yang bertitel Nabi injury time, dikasih kesempatan untuk membelah laut. Dan Nabi Muhammad pun serta dari sejak lahir sampai akhirnya nggak pernah lepas dari tantangan. Ini juga membangkitkan kesadaran kita sebagai individu dan warga dunia. Sebegitu dekat dengan Allah, Palestina diujinya lebih berat. Tapi mereka masih bertahan. Bayangkan sudah 1 tahun kan, masih ada perlawanan itu. Terlepas orang membantu atau apa, yang pasti sebetulnya perlawanan itu sudah dilakukan dan penjajahannya lebih lama masalahnya juga kan. Bukan berarti Palestina yang memulai. Itulah. Makanya saya aneh kalau orang bilang Israel itu makhluk pilihan Tuhan yang diagungkan segala. Itu sudah disinyalkan oleh Al-Quran. Tapi buktinya kan nggak percaya sama Tuhan masalahnya. Itu kan sehingga Vladimir Putin sendiri yang dari Soviet Rusia itu sangat menyayangkan sekali. Tapi sisi lain juga kita harus cegah eskalasi global perang dunia ini yang juga harus dikhawatirkan. Kalau itu terjadi ketika dikasih senjata COVID saja haji tertunda, apalagi kalau ini terus melebar ini juga Pak, makanya jangan kendor Pak, berbagai cara dilakukan baik politik, pengiriman bantuan, diplomasi, bahkan tadi memberikan kesadaran ke masing-masing untuk tidak memain-main dengan hak veto sebenarnya.
Gitu. Artinya Prof membaca adanya pertemuan eskalasi antara kepentingan konflik antara Israel Palestina dengan perang Rusia dan Ukraina, karena dua titik itu yang saat ini tengah. Ya, saya sendiri kebetulan tahun lalu sudah kunjungan ke sana, ke Rusia, dan diterima oleh Duta Besar Rusia di KBRI yang ada di Rusia dalam rangka kunjungan akademik ke sebuah wilayah Kazan, ya, Kazan pusat Islam pertama berkembang di Rusia. Suka tidak suka, eskalasi ini memang sedang berjalan. Sisi lain, kita di Timur Tengah ini fokus ini, tapi sisi lain di Suriah juga kan terjadi ini. Kita tahu bahwa Suriah juga di backing oleh pihak Rusia. Sementara internal Rusia sendiri dengan Ukraina juga belum tuntas. Sehingga permainan semua ini tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan politik. Makanya lagi-lagi PBB ini jangan kendor gitu. Dan Rusia juga mendukung Palestina. Ya, bahkan PBB itu jangan kendor untuk segera itu dengan katakanlah Sohibul Hajat Indonesia, ya mesti terwujud itu mestinya, kan kira-kira begitu. Makanya suara-suara yang sekarang berkembang ini karena harus kita bantu, termasuk di podcast Banten ini. Yang luar biasa. Itu dampaknya ini besar, Pak. Nah, gitu. Eskalasi antara perang Rusia Ukraina dan Palestina Israel itu bisa bertemu pada satu titik, ya, Prof? Bisa jadi dan bisa tidak jadi. Mungkin pada akhirnya Ukraina berhenti karena itu internal, kan. Karena apa? Saya lihat Saudi Arabia juga sudah memainkan peran untuk mendorong itu, karena kayaknya dari kesekian yang disegani ya Rusia itu. Karena peralatannya, pengaruh geopolitiknya dan sebagainya. Dan sudah juga menyetop perjanjian petrodolar. Nah, Prof, saya agak ingin masuk lebih dalam pada persoalan spiritual terkait dengan estimasi eskatologi dari hampir agama-agama samawi ini. Menyatakan bahwa salah satu tanda akhir kiamat katanya adalah perang antara Palestina dengan Israel ini. Gimana tanggapan Prof? Ya, kiamat itu kan ada dua, ya, yang kita juga harus menyadari itu. Pertama kiamat sugro. Nah, kiamat sugro ya matinya setiap kita, ya kan? Yang kedua ya kiamat kubro. Ya, dan yang paling tahu itu semua kan tetap yang maha segalanya. Ketika bahwa itu membantah tanda-tanda, ya iya. Makanya kita harus berikhtiar gitu. Sebagaimana amanat Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebab untuk mencegah kemungkaran itu kan juga tidak hanya perang. Gitu. Nah, Prof, dalam konteks penyelesaian kemerdekaan Palestina yang sekarang itu sudah begitu hancur lebur, gitu. Prof melihat hambatan ini pada negara Amerika sih, atau memang ada faktor-faktor yang bisa Prof elaborasi? Yang pasti memang banyak faktor, ya. Kita tahu bahwa ekonomi global juga tidak lepas dari peran Yahudi, ya, dan kita juga kadang-kadang tidak terasa turut memanfaatkan itu, ya, baik IT maupun produk kuliner misalkan gitu. Tapi secara politik juga keterlibatan Amerika itu sangat juga berpengaruh. Maka saling mempengaruhi ini diperlukan. Nah, ketika saya kadang-kadang haru, ya, Pak Karno dengan segala keterbatasan SDM dulu, kok bisa gitu mengadakan konferensi. Pemudanya di tahun 28 lebih sebelum dikumandangkan teks proklamasi. Kemudian ketika dibacakan teks proklamasi, insinyur, profesornya juga masih terbatas. Jadi menurut saya memang harus berhasil Pak Prabowo ini. Karena di kabinetnya juga orang-orang yang cerdas lah. Belum lagi dukungan-dukungan masyarakat. Orang Indonesia ini baik banget, Pak.
ya bantuan sosial segala, dan terutama dari kalangan Muslim ya. Ini sangat menyentuh sekali. Karena itu ya kembali ke pendekatan spiritual. Lagi-lagi kita bentuk pintu langit lah di 2004, mudah-mudahan menjadi pembuka hati ya, baik bagi para pemimpin dunia semuanya itu untuk kembali kepada kemerdekaan itu, tidak saling menghantam dan seterusnya itu. Nah, dalam konteks membantu Palestina, apa yang Prof harapkan dari masyarakat Banten? Ya, yang pasti pertama masyarakat Banten tidak mempolitisir isu Palestina ini untuk komoditi yang disalahgunakan, misalkan. Ketika mengumpulkan ini jangan sampai disalahgunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita jaga kekompakan dan persatuan untuk Banten ini. Sebab tidak mustahil para penyusup ada yang ingin ngacak-ngacak Banten ini. Itu. Sebab kalau sudah ribut, nah itu repot sekali. Nah, kepada penyelenggara negara, mari lebih berintegritas lagi lah gitu untuk kalau memang ada anggaran segala lebih banyak untuk membantu yang doif termasuk ke Palestina. Itu aja pesan saya. Ya, mobil khusus misalkan anak-anak mudanya ini ya diberi peluang lah untuk mempergawi KNPI misalkan. Jangan hanya rebutan pengurus yang nggak tuntas-tuntas. Kumpulkan tuh para talenta dari 8 kabupaten kota. Ambil 10, 10, 10. 8 kabupaten, 80. Suruh milih tuh siapa ketua KNPI-nya. Berikan penghargaan, itu juga kemerdekaan. Jangan terlalu birokrat yang seakan-akan itu hanya jenjang itu untuk jadi bupati segala. Gedung mewah, anggaran terus kan. Jalan atau pesantren masih banyak yang harus dibenahi, kan repot juga itu. Nah, itu saya pesan untuk Banten. Terutama ya untuk KNPI. Gubernur yang baru, kemudian juga KNPI dan ormas-ormas pada umumnya lah, berkolaborasi gitu. Sehingga jangan sampai program sekolah gratis konsepnya apa, perguruan tinggi aja nggak disentuh misalkan. Nah, ini dosa besar itu, karena kami juga sama bayar pajak. Iya kan? Mau dipotong 12% atau tidak, yang penting bayar pajak. Nah, itu. Jadi kampus itu di luar pendidikan gratis kayaknya, Bro. Ya Allah alam. Ketika paling tidak kan diajak bicara lah untuk menyusun bagaimana itu. Kalau toh tidak gratis pun ya perguruan tinggi mau diberi beasiswanya atau gimana atau bentuk penelitiannya kan. Saya kira itu tinggal inovasi dan kemauan para pemimpin. Nah, Prof. Siap. Kembali ke laptop. Persoalan kemerdekaan Palestina. Di awal kita sama-sama sepakat dan menyaksikan bagaimana Pak Prabowo mengecam tidak adanya solidaritas antar negara-negara Islam. Kenapa sih, Prof, begitu resistennya negara-negara Islam untuk membela Palestina? Ya, sekali lagi bahwa berbagai kepentingan kadangkala saling berbenturan ya. Sebagaimana saya katakan tadi, Rusia sendiri dengan tidak sesama negara Muslim juga ternyata ada masalah. Ketika Rusia sendiri membantu Suriah ternyata juga ada masalah gitu. Sementara untuk pergaulan ini pun baik Iran sendiri segala kan pasti ada hubungan dengan katakan negara-negara yang tidak dicap Muslim. Itulah yang namanya politik. Nah, karena kalau kita ini semua memperhatikan politik nilai kemanusiaan segala, mestinya semua tersentuh. Tapi karena tumpangan di atas politik kejujuran atau kemanusiaan segala, ada tumpangan, misalkan perluasan wilayah, misalkan perebutan minyak, ya sudah dunia gitu. Sulit memang. Prof, melihat ke depan indikasi apa yang bisa menyatukan negara-negara Islam ini untuk menurut saya ini leadership di PBB. Itu. Kalau PBB lemah malah masuk ada singa. Singa itu kan nggak perlu banyak.
Maka saya ingin berharap Pak Prabowo panjang umur dan jadi macan, tidak hanya Asia, macan dunia gitu. Sebagaimana Pak Harto, Soekarno, kenapa bisa dalam segala keterbatasan. Sampai pernah walk out juga kan dari PBB Indonesia itu. Hebat Indonesia. Prof melihat Pak Prabowo memiliki kapasitas yang besar untuk bisa menyelesaikan. Saya iya kenal beliau, pernah lama di Yordan. Beliau juga pengalaman di politik, pertahanan, keamanan, politik di zaman Pak Jokowi. Saya kira ini jadi pengalaman lah bagi beliau. Mudah-mudahan tinggal kita doakan semoga beliau sehat dan panjang umur. Amin. Saya percaya. Nah, Prof, kalau kemudian kita bicara lebih dalam tentang Palestina gitu. Saya melihat bahwa tidak semua Gen Z atau kaum milenial itu melihat persoalan Palestina ini sebagai sebuah persoalan kemanusiaan, tapi menjadi sebuah tontonan media saja. Apa yang bisa Prof? Ya, itulah makanya kita imbangi. Ya, podcast ini salah satu untuk mengimbangi. Sekecil apapun, ya. Karena anak-anak muda sekarang ini dengan hedonismenya bisa jadi bahwa itu hanya sebuah tontonan. Ini kan bahaya juga, makanya menurut saya harus ada fikih media. Dan mata kuliah yang Pak Ihsan ikuti itu jadi waduh dasar filosofi dan keilmuan yang luar biasa. Ini menarik nih Prof, harus ada fikih media. Iya, itu. Nanti basisnya itu Islam dan media. Gitu. Iya, Prof. Gitu. Mungkin bisa diceritakan apa yang tergambar tentang fikih media itu, Prof? Iya, pertama menyadarkan anak muda bahwa harus bijak menggunakan media ini. Sebab dulu ketika saya ingin melamar istri saya itu, saya datang dengan santun ngomong ke orang tua, izin, dan terdengar langsung luring ya. Sekarang ini malah daring, mengadakan Instagram, orang tua mah nggak tahu, melalui WA. Yang hanya terjadi apa? Mohon maaf, saling bunuh, pengkhianatan. Makanya saya setuju sekali dengan mata kuliah Islam dan media itu untuk menyadarkan bahwa ini, dan ini sesuai dengan harapan Sayyidina Ali. Alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anakmu karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Nah, sekarang ini zaman media, ya harus kita imbangi media. Begitu perang kan antara media yang diciptakan oleh Israel dengan di luar ini. Perimbangannya kadang kan juga memprihatinkan, terprovokasi dan seterusnya gitu. Prof, rasanya juga kita harus masuk nih Prof pada satu pertanyaan, apa sih yang dijanjikan oleh Allah terhadap Palestina itu, Prof? Yang pasti kemenangan. Kalau toh secara lahiriah hancur itu duniawi. Ya, mereka mau mati itu udah jadi cita-cita. Jangankan tentara yang ya anaknya itu syahidnya itu yang jadi dan itu tidak semua dambaan. Ya, saya juga pernah baca di media bahwa tingkat kelahiran di tengah perang ini justru meningkat ya, Prof? Iya. Ya, tidak hanya melahirkan itu, tapi melahirkan ide, melahirkan ini, itu luar biasa. Saya yang tersentuh lagi, ada tuh yang pidato anak-anak, ketika kami putus komunikasi dengan berbagai lini, tapi saya tidak putus komunikasi dengan yang maha segalanya. Luar biasa itu. Masih bisa begitu. Luar biasa ya, Prof. Dan itu tidak bisa disaksikan di tempat lain, Prof. Ya, tidak. Dan kasus Pak Atis ini banyak menggugah hati orang masuk Islam. Sisi lain ya, karena keteguhan Palestina. Dan masuk Islamnya massal, terutama di wilayah-wilayah barat. Iya, iya. Jadi semua ada mutiara hikmah di. Iya. Nah, nggak kerasa nih Prof, sudah di ujung waktu. Baik. Saya ingin ada pertanyaan yang terakhir sekaligus penutup. Apa yang Prof harapkan dari Banten untuk Palestina? Ya, pertama saya minta pemerintah Provinsi Banten dengan gubernur yang baru kolaborasi dan perguruan tinggi untuk menyelamatkan generasi muda, dan UIN siap menerima pemuda Palestina untuk kami didik dengan catatan di backup oleh pemerintah, karena kami pun tidak bisa jalan sendiri. Itu Pak yang penting. Dan kami sudah ada MOU dengan Universitas Gaza. Dan beliau sudah ngasih tahu bahwa mereka butuh bantuan.
Dan karena itu saya terima kasih ke Pak Ihsan dan teman-teman. Artinya anak-anak remaja Gaza. Iya, karena mereka perguruan tingginya kan hancur itu. Itu kan Pak Prabowo sudah memberi contoh tuh, di Unhan sekian ratus orang diterima, kemudian menerima yatim. UIN saya tidak ragu dengan catatan pemerintahnya melek semua. Karena tanggung jawab bersama. Nggak apa-apa biar didengar oleh gubernur yang baru. Kalau perlu saya dipanggil silakan. Merinding nih dengarnya, Prof. Jangan merinding, harus berbuat kita, Pak. Dan harus kita ingatkan pemerintah kita. Itu, Pak. Sungguh luar biasa. Masya Allah, makasih. Nah, sahabat, baik. Banyak yang bisa kita dapat dari Prof. Wawan. Dan tentu saja banyak yang bisa kita sikapi. Dan yang paling penting adalah jangan diam terhadap persoalan ini. Karena apapun sikap Anda akan sangat menentukan persoalan Palestina ke depan. Prof, terima kasih banyak. Baik, saya tutup dengan pantun ya. Boleh, Prof. Ya. Pergi ke Palestina naik pesawat. Cakep, Prof. Ya. Di bandara jumpa calon haji. Cakep. Silaturahmi di antara media harus diperkuat. Cakep. Ya, untuk menggapai ridho ilahi. Mantap. Sampai jumpa. Terima kasih Podcast Banten. Sukses, barokah selalu, dan 2025 semoga lebih maju. Dan kita lebih meningkatkan kerjasama di antara kita. Makasih. Terima kasih, Prof. Sudah hadir, Prof. Terima kasih banyak. Luar biasa. Sukses ya.